Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Corina Fauzia. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 yang akan menerangkan tentang karakteristik inovasi pendidikan. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya atas nama Farida Wulansari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Saudari Widyati Ningrum. Di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik inovasi pendidikan dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Saud tahun 2012. Mengatakan bahwa karakteristik inovasi pendidikan antara lain relatif advantage. Artinya, relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Yang pertama yaitu compatibility, artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter. Yang kedua yaitu testability, artinya seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu observability, artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya kepada para peserta didik dan apakah kita bisa melihat variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Yang keempat yaitu complexity, artinya apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dan apakah akan menambah tugas kerja guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wusko. Sedangkan menurut Everett M. Rogers bahwa karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi adalah satu, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Dua, konfirmabilitas atau compatibility, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, trialabilitas adalah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima, dapat diamati atau observabilitas adalah mudah atau tidaknya suatu diamati proses serta hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kori. Maaf sebelumnya, Saudari Kori bisa dibuka mikrofonnya. Mohon maaf salah teknis. Menurut Zalman, mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi pendidikan dipengaruhi oleh atributnya sendiri, yang terbagi menjadi 15. Yang pertama, pembiayaan atau cost. Cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan pada awal penggunaan maupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Yang kedua, balik modal atau return to investment. Atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang perusahaan atau industri. Artinya, suatu inovasi akan dapat dilaksanakan kalau hasilnya dapat dilihat sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan perusahaan tidak merugi.
Untuk bidang pendidikan, atribut ini sukar untuk dipertimbangkan karena hasil pendidikan tidak dapat diketahui dengan nyata dalam waktu relatif singkat. Yang ketiga, efisiensi inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaan dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai masalah atau hambatan. Yang keempat, resiko dari ketidakpastian inovasi akan cepat diterima jika mengandung resiko yang sekecil-kecilnya bagi penerima inovasi. Kemudian akan dijelaskan oleh Farida Ulansari. Baik, yang kelima yaitu mudah dikomunikasikan. Yang dimaksud yaitu adalah inovasi akan cepat diterima jika isinya dapat dengan mudah dikomunikasikan dan mudah diterima oleh klien. Yang keenam, kompatibilitas, yaitu cepat lambatnya penerimaan inovasi tergantung dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai warga masyarakat. Yang ketujuh yaitu kompleksitas, yaitu inovasi yang dapat dengan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar dengan luas. Dan yang nomor ke-8 yaitu status ilmiah, yaitu suatu inovasi yang dapat dengan mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti dan sukar untuk digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Widyati Ningrum. Kemudian yang ke-9 yaitu kadar keaslian. Artinya warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka. Yang ke-10 dapat dilihat kemanfaatannya. Artinya, suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati akan lama diterima oleh masyarakat. Yang ke-11 dapat dilihat batas sebelumnya. Artinya, suatu inovasi akan semakin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat batas sebelumnya atau batas masa berlakunya. Kemudian yang nomor 12, keterlibatan sasaran perubahan. Artinya, inovasi dapat dengan mudah diterima apabila warga masyarakat diikuti sertakan dalam setiap proses yang dijalani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wusko. Yang ke-13 yaitu hubungan interpersonal. Jika hubungan interpersonal baik dan dapat mempengaruhi temanya untuk menerima inovasi, maka orang yang menentang akan menjadi lunak. Orang yang simpati akan menjadi tertarik dan orang yang tertarik akan menerima inovasi. Yang ke-14, kepentingan umum atau pribadi. Inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat tersebar daripada inovasi yang hanya menguntungkan kelompok orang saja. Yang ke-15, penyuluh inovasi untuk melancarkan dalam usaha mengenalkan inovasi kepada organisasi sampai organisasi dapat menerima inovasi. Diperlukan sejumlah orang yang diangkat menjadi penyuluh inovasi. Demikian berbagai atribut yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan suatu inovasi. Demikian dapat kami sampaikan. Anda memiliki semua alasan di dunia untuk mencapai impian termegah Anda. Imajinasi ditambah inovasi sama dengan realisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.